Gimana? Sehat-sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana puasa? Alhamdulillah enggak, Bu. Woi, puasa saya. Yang puasa-puasa, yang enggak, yang puasa sabar gitu ya. Yang enggak ya enggak apa-apa, boleh sarapan dulu berarti. Ya nggak puasa, harusnya sabar, Bu. Nggak dapat pahala. Harusnya ya, kebalik ya. Oke. Hasbi tuh ngapain tuh coba? Nyoba apa tuh, Bi? Nyoba background. Inovasi, Bu. Inovasi. Oh, jadi biar kelihatannya ini gitu ya. Kelihatannya nyalain kamera padahal background. Oke, sebelum kita masuk ke materi strat, gimana materi sebelumnya? Apa ada yang mau ditanyakan dulu terkait apa kemarin terakhir, Are? Itu, Bu, saya masih bingung tentang penggunaan fungsi-fungsi apa namanya string. Kayak nggak ngerti sama sekali fungsi-fungsi string itu. Gimana dipakainya gitu. Visualisasi bentukan kalau kita mau apply di soal-soal tuh gimana. Oke, kan kemarin waktu praktikum soalnya apa waktu praktikum? Kalau yang tentang string itu soalnya diminta apa namanya yang palindrom sama AB darian. Kalau yang palindrom itu kan dia kalau misalnya dibaca dari depan ataupun dari belakang tuh dia sama misalnya kayak malam. Nah, kalau malam itu berarti dia masuknya palindrom. Kalau ABC darian itu dia berurutan apa namanya sesuai urutan abjad. Nah, itu ternyata selesaiin soalnya itu pakai fungsi-fungsi string. Nah, nggak ngerti. Fungsi string, oke. Kan kemarin kalau di slide udah Ibu kasih ya, maksudnya ada beberapa fungsi string yang bisa dipakai. Di antaranya yaitu untuk palindrom pun ada. Nah, kalian pakai yang mana kalau misalnya untuk palindrom? Saya pakai yang strlen aja, Bu. Yang mana? Yang mana? Yang mana, Den? Daden pakai yang mana? Bentar, Bu, buka ininya. Buka aplikasi bentar. Oke, kemarin kan apakah kita harus ngopikan dia dulu? Sebenarnya di latihan ada tuh ya, di latihan kalian belum nyoba sih kemarin karena keterbatasan waktu. Pakai yang strlen. Pakai strlen. Strlen untuk ngapain? Jadi cara saya buat nemuin itu apa palindrom atau bukan. Jadi saya cari tahu dulu jumlah digit dari apa namanya kata yang diinput gitu. Baru habis itu saya cari tahu dia apakah gimana jelasinnya ya? Boleh di share screen aja. Sebentar belum. Oh, bentar, Bu. Dah, boleh. Share screen. Share sound not. Ya. Oke. Nah, kalau Daden caranya dibaca dulu semuanya. Iya. Jadi satu kata itu dibaca pakai strlen. Oke, terus jumlah hurufnya. Terus habis itu habis ngecek jumlah huruf. Baru habis itu dia dibandingin. Iya nggak sih? Gimana cara saya kemarin?
Gimana coba? Ini kan ada dua nih. Tadi yang pakai yang di atas ada Sterlen, di bawah juga ada Sterlen. Nah, yang di atas ini untuk apa? Oh, yang Hmm. yang ini kan buat nyari ABC dariannya. Jadi kalau yang ABC darian ini dia bakal pertama dia minta dulu berapa digit sih kata yang diinput gitu. Nah, begitu dia udah tahu, dia bakal ngecek satu-satu. Apakah kata sebelumnya itu lebih besar dari kata setelahnya? Kalau iya, berarti dia tidak termasuk ABC darian. ABC dariannya apa? Jadi gini, misalkan ada mana ya? Ada A, B, C, E. Ini kan berarti dia sesuai urutan kan dari A ke B ke C ke D, E. Terus ada kemarin tuh contohnya acikui. Jadi kan A ke C ke I ke U ke Y itu kan sesuai urutan lagi. Sesuai urutan alfabet maksudnya. Kalau dia benar sesuai urutan itu dia termasuk ABC darian, tapi kalau enggak dia bukan. Iya, gitu sih. Jadi ini kalau Daden bikinnya yang pertama dia ngitung dulu jumlah katanya, setelah itu ngitung jumlah tadi jumlah hurufnya ya, jumlah hurufnya berapa dikurangi 1 I plus plus. Kata KI plus 1 bisa jumlah huruf plus 1. C-nya apa nih, Den? Ya. C ini apanya? Oh, ini. Jadi di sini dia bakal ngedeteksi gitu. Kalau misal kesalahannya itu bentar. Hasbi kemarin selesai. Kalau misal dia pas praktikum selesai nggak? Apa yang ini? Nggak, Hasbi. Oh, Hasbi. Yang nomor 2 itu apa? Saya cuma selesaiin nomor 1 itu setengah, Bu. Terus yang nomor 2-nya enggak sama sekali. Yang nomor 2 tuh yang ini, yang palindrom. Oke, Dan, kita balik lagi. Jadi C ini untuk ngitung apa kemarin? Jadi dia ini si C ini berfungsi buat ngedeteksi gitu. Jadi kan kalau oh iya. Jadi kan di sini ada berapa huruf tuh? Misal ada cikui. Ada kata ini. Cikui. Jadi dia dihitung satu-satu. Berarti kan ada 6. Jadi kan kalau dia salah, dia langsung masuk ke sini. Kalau dia benar kondisi yang ini, dia langsung berhenti gitu. Karena dia udah, kalau dia salah satu aja, itu dia langsung ngedeteksi kalau ini tuh bukan ABC darian. Nah, tapi kalau dia benar satu, itu belum tentu dia ABC darian. Maksudnya kalau misal kondisi ini tidak terpenuhi satu kali, itu belum tentu dia ABC darian. Nah, dia bakal ABC darian kalau dia itu benarnya melebihi ini parameter yang ini. Jumlah huruf -1. Kenapa -1? Karena dia kan nggak mungkin ngedeteksi sampai dengan jumlah yang sama seperti hurufnya. Jadi dia bakal ngedeteksi sampai jumlah huruf -1. Iya, agak gimana ya? Gimana, Din? Bentar. Lagi mikirin cara bahas yang pas.
Oke, coba kita jalankan aja dulu maksudnya ABC Darian ini gimana? Kok nggak ada suaranya? Oke. Oh ini sorry. Lupa saya hapus. Wait, what? Bentar. Mana dia? Kok dia stuck? Bisa-bisanya deh gitu. Nggak bisa dijalanin. Bentar, Bu. Mana dia yang... Mana dia lagi? Jurnal 4 nomor 2. Oke, ini yang ABC dulu deh. Jadi di input dulu nama Wesa, Hai Wesa, selamat datang ya. Masukin teks. Ini kan, misal kalau dia sesuai urutan, misal Ciko yang tadi, dia bakal termasuk ABC dia. Tapi kalau misal dia nggak sesuai urutan, okay. Apa contohnya ya? Coba Acikui tadi. Udah kan tadi, Bu. Yang lain deh kalau gitu apa ya? Hasbi juga. Pagat-kui. Ini pasti salah. Karena ada Karena B sama islah. Iya, ada aslaha. Harusnya kan A itu sebelum A. itu buat ngitungnya dia taunya dia lebih dulu daripada yang lain itu gimana, Den? Bentar. Gimana bahasanya pas? Gimana coba? Maksudnya tuh kan kita kan harus tahu tuh ya dia A, B, C gitu kan? Maksudnya berurut urutannya itu kan. Nah, itu dapatnya Oh dari iya. Jadi ini kan dia dalam bentuk char ya. Dalam bentuk char. Nah, jadi dia itu pertama dipindahin dulu jumlah ininya. Enggak gitu, bentar. Lupa sih algoritma saya, Bu. Gimana? Baru beberapa hari, Pada. Oke, jadi kan oh iya. Jadi kan tiap huruf itu kan punya nilai. Misal yang A kecil itu 97 gitu. Nah, jadi gitu cara saya buat ASCII-nya dia punya nilai. Terus? Bentar. Oh iya. Ya udah, berarti kan ini tinggal dikasih dilihat aja misal kata ke I. Misalkan dia mulai dari 0, berarti kata yang di indeks ke 0, kalau dia lebih besar dari kata ke indeks 1 gitu, berarti dia tidak termasuk abecedarian. Terus I-nya bakal langsung sama dengan jumlah huruf plus 1 atau dia bakal langsung berhenti. Ini kenapa saya pakai break aja ya? Ya oke lah. Terus kalau misal ini salah, kondisi yang I lebih besar dari I plus 1 ini salah, dia bakal masuk ke si else ini. Si else ini bakal nambah value si C, di mana si C ini buat ngecek gitu. Berapa kali sih si kondisi ini salah. Oke. Ini masih ABC Darian ya? Dari sini baru dipalindromkan ya? Enggak. Oh, ini belum palindrom. Dia beda program kalau yang palindrom. Oke. Ini yang ABC Darian. Beda. Nah. Bi, Hasbi mau ngomong apa baru? Ini kalau yang itu kan Daden kan, mana tadi Den? Mana dia yang C itu? Oh itu dia, C++. Kalau nih yang
if yang di bawah nih, if yang kedua. If C lebih besar dari sama dengan jumlah huruf -1, kenapa dia dikurang 1, terus kenapa dia harus C-nya itu lebih besar daripada jumlah huruf -1? Kenapa harus ada kondisi itu gitu? Jumlah huruf -1. Saya perlu jelasin pakai pulpen kayaknya. Oh iya, pakai annotate aja kali ya. Whiteboard-nya. Jadi kan di sini ada Oke, Acika gitulah. Acik. Jadi kan dia pertama tuh ngedeteksi si A sama C ini lebih besar nggak? Oh, salah. Berarti C-nya 1. Terus C lagi dicek sama si I, bener nggak? Salah. Jadi 2. Terus I sama K, salah. Bentar, Bi. Nah, jadinya ini kan kalau apa? Gimana sih cara jelasinnya? Ya ampun. Gimana? Ini udah ada nilainya dong. Gini. Bentar. Jumlah Ngomong huruf aja, jumlah huruf -1, jumlah huruf -1-nya itu kan kalau acik ini kan berarti jumlah hurufnya dihitung berapa? 4? 4. Iya, 4. Berarti jumlah huruf -1 kan 3. Ya. Iya. Jadinya kalau dia memenuhi sesuai yang tadi itu, ini kan dia mesti benar minimal 3 gitu. Kalau dia benar 3, baru dia bisa termasuk abecedarian. Tapi kalau dia misal kurang, dia cuma benar 2, ini kan dia cuma benar di A sampai I gitu. Terus pas ke K dia salah, berarti kan dia cuma benar 2 kali. Nah, itu belum termasuk abecedarian. Karena dia I misal di sini tuh ada, misalnya ini ganti sama B gitu. Misal dia A ACIB. ACIB gitu. Ya gitulah. Jadi kan di A ke C oke benar 1. C ke I benar 2. I ke B salah. Berarti dia cuma benar 2 kali. Dia tidak memenuhi syarat ini. Gitu. Ibu kok bingung ya ikut ya? Asmi. Ya bingung nggak sih, Wi? Bentar. Yes, I agree with you. Yes. Gimana jelasinnya? Oh gini mungkin. Coba saya mau jelasin. Ya, oke. Saya mau jelasin. Gimana cara coret-coretnya nih? Where? Ada di situ Note 8. Annotate. Mana? Nggak ada. di Zoom. Mana? Nggak ada. Di whiteboard-nya enggak? Leave ini. Pakai dah. Pakai pen. Emang bisa kan lu assessment? Iya. Nggak bisa, dia nggak diizinin di situnya berarti. Dadan kok bisa dia? Tapi kan ininya codingannya gimana sih Anda? Oh ya, gue kirim. Enggak, dikasih izin itu loh buat coret-coret. Salah, ada deh. Hasbi ini ngomong sama siapa dia? Sama Natin. Astaga, capek deh. Gini dah, saya jelasin dah Bu. Suaranya. Visual gini dah. Natin kemudian. Oke, gini deh. Ada nggak yang punya program yang lebih mudah dijelaskan? Bu, saya mau coba jelasin ini sekali. Ya, jelasin. Nih, Kita belum masuk materi strak lo ya, ini masih array lo. ya sekali nih aja. Sekali kayaknya ngerti. Oke. Ini kan kita tahu ya kalau untuk Den coba kasih enter dari sein kata. Sein kata enter. Sein kata pisahin dia. Enggak, dari Maksudnya jumlah itu loh. dipisahin gimana? Dipisahin biar enak ngelihatnya. Dari jumlah huruf tuh di enter. Nah, ya. Kalian Nah, bisa dan kan
kan jumlah kan iya benar kayak gitu dah. Kan jumlah huruf ini kan kita tahu kalau dia tuh integer. Nah, jumlah huruf ini menyimpan banyak dari banyak dari huruf yang Huruf. dimasukin dalam variabel kata kan. Nah, Misalnya tadi A C I K misalnya kan itu berarti 4 kan ya. ada Berarti 4. jumlah hurufnya ini Nah, ya, nah jumlah hurufnya itu dihitung pakai strlen ini. mm-mm. Variabel katanya. Nah, terus ini masuk ke kan strlen ini kan mengubah dia dari apa? Menghitung panjangnya. Nah, berarti dia itu bentuknya integer. Nah, nilai 4 ini masuk ke jumlah huruf kan. Nah, terus kita masuk ke loopingnya. Nah, kalau selama dia batas looping ini tuh kurang dari jumlah huruf kurang 1, berarti batasnya itu sampai 3. Jadi dia cuma looping sampai 3 kali. Berarti dia loopingnya 4 kali. Kan 0, 1, 2, 3. Nah, terus masuk ke kondisi yang pertama. Kalau kata di indeks 0, berarti kan A ya. Kata di indeks 0 itu A lebih besar daripada kata indeks I plus 1, berarti indeks ke 1 itu berarti dia tidak termasuk abecedarian. Nah, kalau tadi kan A sama C ya. Nah, berarti indeks apa namanya nilai ASCII dari indeks A itu kan lebih kecil daripada Nilai yang C. aslinya C, Berarti, ya betul. ya, nah berarti dia masuk ke else-nya. Nah, else ini Mm-mm. nyimpan nilai C. Nah, nyimpan nilai C kan, nah terus dia ngulang sampai ke A, Kak, C, I, K. Berarti dia sampai ke ngecek ke I lebih besar apakah lebih besar ini sama lebih K. besar Kak. Nah, terus pas sudah gitu berarti nilai C-nya ini udah 3. 3. Iya kan udah 3. Nah, berarti masuk ke C lebih besar sama dengan jumlah huruf min 1. Berarti udah terpenuhi nih. Nah, karena udah semuanya terpenuhi, masuklah dia termasuk abecedarian. Gitu bukan? Iya, ada bilang terus Dadan. Oke, ya masuk akal betul. Dadan susah Nice, banget Virus. dia mau menjelaskan tuh. Udah lama soalnya saya nggak buka, dia udah hilang idenya. Bisanya aku baru kemarin hari Jumat ininya. Ya, terus selama itu ngerjain. Oke, ini ya, jadi gini. Kalau apa namanya dari penjelasannya Hasbi, apa namanya kita mungkin yang lain juga kalau mau menyanggah atau menanggapi silahkan ya. Tapi kalau dari penjelasannya Hasbi udah mulai tercerahkan gitu ya. Jadi maksudnya di sini berarti Daden ini yang diinginkan adalah dia menghitung jumlah huruf dulu ya. Jumlah hurufnya itu apa namanya kan dihitungnya berdasarkan pakai strlen, di mana strlen ini adalah fungsi string untuk menghitung kata yang tadinya bentuknya adalah karakter. Tadi misalnya yang kita masukkan adalah ACIK, misalnya acik itu berarti dia akan menghitung jumlah hurufnya ada 4 ya. Jadi dia enaknya dia akan langsung ngitung hurufnya. Jadi berubah langsung jadi integer ya. Dan jangan lupa berarti kita nyimpennya di sini dalam bentuk integer bukan string lagi. Karena dia bentuknya adalah angka. Nah, berarti jumlah huruf sekarang 4. Nah, jumlah huruf inilah yang di ini ya, yang di apa namanya? Yang di for atau yang diulang-ulangi untuk dicek satu persatu dari kata-katanya. Nah, mungkin kemarin yang nggak nyampe logikanya, mungkin kalau kalian seperti ini mungkin dengan cara yang berbeda juga bisa ya. Tapi mungkin yang nggak nyampe logikanya, makanya Ibu tanya kemarin ke tadi ke Daden, gimana caranya kok bisa dia ngitung dia lebih maksudnya mereka berurutan gitu ya. Mungkin di situ yang kalian bingungin. Ya, jadi maksudnya berurutannya maksudnya adalah kok bisa dia tahu A lebih duluan daripada C gitu ya, atau A urutannya tuh A B C D E misalnya ya. Dari mana dia tahu itu? Ternyata kita bisa pakai ASCII code-nya yang tadi katanya dimulai berarti A kecil itu 97. Berarti dia lebih besar ke kanan ya. Semakin besar ya. B berarti 98 gitu ya. Iya, 98, 99. Dan seterusnya. Nah, ternyata bisa diakalin dengan cara seperti itu, ya. Dan cara akses ASCII code-nya pun ternyata nggak
susah-susah amat gitu ya. Ternyata hanya dengan kata ke I lebih besar kata ke I plus 1, dia sudah bisa dicek. Ya, jadi ngeceknya ini apa namanya ASCII code-nya aja. Ya, untuk si plus-plusnya ini maksudnya adalah untuk menampung jumlah ya, menampung jumlah dari hurufnya kira-kira atau perbandingan hurufnya kalau dia dibandingkan antara huruf satu dengan setelahnya, dia misalnya apa namanya dia misalnya lebih besar maka dia lebih kecil ya, dia lebih kecil maka dia bisa masuk ke if yang selanjutnya ini atau A, B, C darian ini. Oke, ya. Ini kalau dari apa namanya dari A, B, C darian. Terus kalau yang palindrom. Nah, cara makainya gimana? Kalau palindrom itu kan berarti apakah kita harus menghitung dulu apa namanya menghitung dulu jumlah katanya atau kita sudah langsung aja pakai dibalik string ref gitu. Ini enggak. Oh, berarti kalau Daden pakai string len lagi ya? Iya Bu, pakai string len lagi. Kenapa enggak pakai fungsinya langsung? Fungsi yang mana Bu? Maksudnya tuh pakai yang dibalik gitu. Pakai string ref Nggak gitu. kepikiran. Enggak kepikiran. Nggak kepikiran, jadi saya mikirnya ada. Saya nggak kepikiran pakai itu. Ada string ref, str ref. Jadi saya kepikirannya itu ya gini, pakai jumlah huruf lagi. Terus dia kata ke I itu dibandingin sama kata terakhir. Kata terakhir itu berarti jumlah huruf min 1 min I. Oh, berarti tinggal string yang sekarang sama apabila string yang sekarang Iya, sama string yang dibalik. betul. Kalau dia sama kan ini kan ibaratnya tengah-tengah tuh huruf di tengah itu kan ibarat mirror. Ibarat cerminnya. Ada yang teman-teman yang lain yang Jadinya kalau huruf pertama sama terakhir itu sama, dia berarti palindrom. Tapi itu misal hurufnya ganjil ya. Ya nggak perlu dicek kan gitu kan? Iya, makanya nggak perlu dicek. Yang tengah nggak perlu. Ada yang pakai string ref, dia di ref dulu, jadi katanya dimasukin, terus habis itu di string ref, baru dibandingkan kata yang di string ref sama kata yang dimasukkan. Ada yang pakai string ref, kalau dia sama berarti dia berarti dia palindrom, kalau enggak, berarti dia enggak palindrom. Coba sih Dan, jalanin. Apa tuh errornya? Ada teman-teman yang lain pakai strref? Enggak, Bu. Enggak. Tapi kan kalian akhirnya sudah ngumpulin kan ya? Iya, Bu. Enggak ada sama sekali yang nyoba pakai string ref? Yang lainnya mungkin dari Nggak tahu kalau ada fungsi itu. 24 orang. Slide-nya enggak dibaca ya sama Hasbi ya? Dibaca, Bu. Saya nggak ngerti gimana pakainya. Kayak benar-benar dimasukin ke dalam kode itu tuh mind blowing. Sama sih kayak gini, kayak Daden make gini, jadi dia ditampung ke dalam satu variabel sama dengan misalnya strref kata. Jadi kata yang dimasukkan tuh yang di string ref gitu. Nah, baru ngerti nih. Oke, Makasih. Makasih Daden, the best Daden. Ini masih ABC darian yang palindrom mana, Dan? Ini Bu, tapi dari tadi nggak bisa di-compile. Bu, saya mau nanya, kalau Chin get line itu kayak gimana sih cara kerjanya, Bu? Ntar apa C saya kayaknya. Chin get line. Ya, tadi ada Daden nulis di situ ya. Chin get line.
Ada ya, tak lihat tadi juga. Mana dia? Di atas, kayaknya di bagian atas-atasnya. Nah, getline Chin nama. Apa maksudnya, Soalnya, Den? Jangan-jangan dia nggak tahu jadi nulis itu apa maksudnya. soalnya kemarin Bu Kalau saya yang ini tahu pakai dong ya Bu, Bu. getline. Getline ini fungsinya buat nginput string. Jadi dia tuh bakal nyimpen semua inputan kecuali enter. Jadi begitu kita tekan enter, inputan itu bakal berhenti gitu. Misal QWERTY terus kita tekan enter. Bahkan sekalipun kita tekan spasi itu bakal kesimpan juga. Gitu. Yang nggak kesimpan itu cuma enter. Ya, gitu. Maksudnya dia bakal berhenti nyimpan sampai tekan enter. Pemahaman sih seperti itu. Saya dapat gitu. Sampai dia nekan enter. Misal Kayak tadi karena dia ini ya, maksudnya ini kan hanya untuk nampilin nama apa namanya tadi, namanya siapa gitu kan? oh return nolnya 2 kali pantas. Soalnya Bu, kemarin pas saya pakai itu, kan saya pakainya kalau di punyanya Dadan ini mirip kayak yang di ABC Darian itu kan, kalau checkout masukkan teks, terus chin katanya itu saya pakai chin getline. Soalnya saya lihat contohnya di Google, tapi error dia Bu. Kenapa bisa gitu? Nah, kalau Ibu sih mikirnya gini, apa namanya? Kenapa chin getline ini digunakan supaya dia bisa menghitung ya yang pakai spasi juga kayak gini nih. Ya, kalau Daden ini kan dia menggunakan getline ini untuk supaya pas di enter dia muncul gitu ya maksudnya Daden. Enggak, jadi dia bakal nerima string apapun termasuk spasi sampai kita tekan enter. Menerima string apapun termasuk spasi ya sampai enter. Kalau Oci nggak bisanya kenapa enter. Dia? Kalau yang saya contohnya di Google itu, ini dia Bu, chin getline, buka kurung, kata, terus ada kayak 80 dia bilang gitu. Kayak saya pikir itu 80 itu artinya berapa banyak data yang bisa berapa banyak huruf yang bisa dimasukin. Indeks. Terus dijalanin error deh Bu. Getline chin gitu nulisnya atau chin getline? Chin getline. Perasaan gini tuh. Iya, nulisnya getline chin. Getline chin terus koma nama variabelnya apa? Atau mungkin dia perlu header tertentu, Ci? Kalau di contohnya itu di Google tuh nggak ada header tertentunya, nggak ada library tertentunya, dia chin titik getline terus buka kurung gitu dah. Pakai ini aja deh. Tapi kalau di dev biasanya kalau di dot dia akan muncul langsung, mau nggak dia? Maksudnya apa yang di dot, kalau udah di dot dia akan muncul kayak apa namanya list box gitu, maksudnya yang drop down box gitu, kayak menu yang tinggal dipilih gitu, ada nggak? Dia muncul dia Bu, muncul. Mau? Ya. Oh ini kan? Ada di videonya belajar C++ itu. Gini ya? Coba taruh nama deh. Nama. In getline ini apa berarti isinya char type, string size, char type. Nah, coba. Koma. Titik koma. Semikolon. Apa yang salah? Bentar. Emang biasanya Hasbi barengan ya sama Daden atau tumbenan ini? Tumbenan ini, Bu. Tumbenan ini. Dia ada kami udah diajarin. No matching function for call. No matching. Dia pakai STD. Coba STD. STD apa? Oh iya, wait.
gini. What do you mean? Yep. STD dong, nggak ada ini ya. Enggak, yang itu Mau dia itu tadi? nggak bisa deh. Nggak bisa, Bu. Ini kan diminta char type. Terakhir ya, di video C++ itu. Stream size. Apa maksudnya stream size? Hmm. Get line, nama variabel ukuran. Nama variabel koma ukuran. Berarti ada dua ininya. Bisa nggak? Gimana, Bu? Get line, nama variabel koma ukurannya, Den. Coba Ukuran. nama koma misalnya 10 gitu, mau nggak? No. Berarti dia butuh satu lagi nih, string size-nya ada, char type delimit-nya mungkin ini maksudnya 10,100 coba. Apalagi? Gak mau ya. No matching function. Tandanya kita nggak usah menggunakan itu, guys. Apa ya? Get line, std, string, and Mungkin harus dideklarasiin di awal juga, Bu, jumlah katanya itu. Itu kan variabelnya nama. Nah, ukuran namanya itu dideklarasiin di awal, mungkin di string nama terus. ya mungkin coba tes kasih Oh, berarti ukuran dia pakai array-nya. char kan? Iya, Oh iya, pakai char, betul. coba. Terus ini pakai yang kata aja coba. Kata ini kita ganti jadi 10 deh. Itu 1100-nya coba dihapus. Oh, itu mau dia kan? Oke, bisa deh. Ada Den. Bentar, nggak bisa deh. Wait, ini kan kata. Jadi di sini mesti pakai kata juga. Masih Den. Hai, selamat datang. Iya. Hai. Enggak kebaca ya. Masukkan tes termasuk ABC Darian yang C itu kan pakai batu. Get line kata. Kata-kata ABC Darian itu Katanya Nggak ketampil dia, Bu. apa ya kira-kira? Kalau pakai string berarti nggak mau ya. Tadi kalau 100-nya dihapus, ngaruh nggak dia? Oh, baru dia mau. Jadi dia nggak usah pakai delimiternya. Oke, begitu ternyata, Ci. Ya, jadi kalau mau pakai cin.getLine, yang di variabelnya itu jangan string, harus karakter. Ya. Terus habis itu koma, di komanya ada string size-nya itu, berarti size-nya berapa? Berarti parameternya cukup 2, kata sama ukurannya aja. Ini lebih enak tadi yang pakai getLine cin gitu ya. GetLine cin, kata. Itu malah bisa untuk string ya. Bahkan kita nggak perlu ngedefinisinya berapa panjang kita mau ngisi katanya. Tinggal ketik aja. Sip. Oke. Tanya dulu terakhir nih, nggak ada ya teman-teman yang lain yang nyoba pakai kemarin pakai apa namanya, pakai string ref, pakai strref untuk palindrom? Saya pakai strlen, Bu. Hitung dulu ya, string length.
hitung katanya. Oke, kita stop dulu untuk ini ya, untuk array. Nanti kita lanjutkan di belakang layar aja kalau misalnya ada pertanyaan lagi. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Yang struct gimana? Ada pertanyaan dulu terkait struct? Bu, saya stop share ya. Ya, stop share dulu. Izin Ya. stop. Oke, Bu, makasih. Sama-sama, kita yang makasih. Tadi sudah dimanfaatkan. Oke. Ada pertanyaan dulu terkait struct? Cara pembuatan struct-nya, terus apa kegunaan struct ini, apa namanya, terus ada nested-nya juga ternyata si struct ini. Gimana? Adakah yang mau ditanyakan? Kayaknya mudah gitu ya. Terus ada objek juga di sini, ada yang kita sebut sebagai objek juga. Objek dari struct. Gimana? Kayaknya sih mudah, tapi nanti kalian pas di praktikum bingung terus. Oke, satu deh yuk kita share screen. Siapa yang mau jadi volunteer lagi? Masa Daden lagi? Volunteer abadi, Bu. Saya ada Bu, sekarang belajar. Oke. Ayo kita sama-sama belajar. Kita bikin coba struct ya. Kita bikin yang pertama sambil menjelaskan Ibu ya. Coba deh Hasbi ini buka dulu devnya. Ibu sambil jelaskan maksudnya struct ini untuk apa, gimana cara bikinnya, mana yang kita sebut sebagai objek. Oke. Nah, kalau dari yang kalian lihat di slide ya, di slide itu kan ada beberapa cara pembuatan struct ya. Terus kalau kalian mau bertanya juga, kenapa sih Bu kita itu kok pakai struct gitu ya? Untuk apa sih struct ini gitu ya? Kalau kalian lihat, nanti kita pasti bisa lihat juga apa sih kegunaan dari struct ini ya. Kalau misalnya nih kita punya satu datanya adalah data mahasiswa. Nah, data mahasiswa tersebut punya member ya, atau dia punya bagian-bagian lagi. Nah, data mahasiswa itu dia ternyata mahasiswa itu kan punya nama, punya NIM, dan punya nilai misalnya dalam suatu mata kuliah. Nah, gimana kalau misalnya sekarang kita bikin dulu struct-nya di luar main dulu di kita bikin struct, kita kasih nama struct-nya adalah maba ya. Setelah itu nah si maba ini berarti dia punya member. Nah, kita sebut sebagai member ya. Member itu berarti isinya apa aja? Apa aja misalnya mahasiswa punya identitas apa aja? Nah, di struct ini berarti kita bisa menyimpan ya variabel-variabel itu ya. Kita nyimpan variabel-variabel yang dipunyai oleh mahasiswa. Ya, misalnya kita punya string nama. Terus habis itu dibedain dong di Oke, terus apa lagi? Kita punya misalnya name. Oke, terus kita punya apa lagi misalnya? Kelas. Oke. Terus satu lagi deh biar nggak terlalu panjang. Nilai, misalnya nilai kita simpan sebagai apa? Tipe datanya integer, oke. Ya, misalnya kita punya struct dengan nama maba ya. Dengan nama maba ini ada membernya. Membernya isinya adalah nama, name, kelas, dan nilai. Nah, jangan lupa penulisan struct di belakangnya selalu ada titik koma tuh, harus ada tuh. Nah, setelah tutup kurung dia selalu ada titik koma. Kalau nggak ada titik koma maka dia akan error ya. Nah, ada yang kita sebut sebagai objek ya. Objek ini maksudnya adalah misalnya mahasiswa tersebut punya
ini punya apa namanya, punya nama misalnya ya, atau kita simpan dia sebagai nama ya. Misalnya boleh Hasbi tuliskan di setelah tutup kurung struct itu kita bisa kasih misalnya kasih satu objek, kita sebut saja misalnya objeknya si Budi misalnya, atau MHS1 deh, atau maba 1 dah. Maba 1, oke. Nah, misalnya maba 1 di situ. Nah, maba 1 inilah yang kita sebut sebagai objek ya. Jadi nanti di dalam main pada saat dipanggil si maba 1 ini juga harus ada ya. Oke. Objek. Objek. Untung enggak Gojek ditulis. Oke. Nah, sekarang kita coba di integer main-nya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah punya struct? Kita apain di situ? Apa misalnya? Berarti kita harus deklarasikan lagi kan ya? Itu buat apa sih? Kenapa nggak ini dia? Nyari unmute. Di input datanya. Oke, nah sekarang kita misalnya deklarasikan dulu dong struct-nya. Gimana caranya mendeklarasikan struct di main supaya struct tersebut bisa dipanggil? Gimana caranya? Yang lain boleh sambil ini ya, komen ya. Ini masa mahasiswanya cuma Hasbi sama Daden doang, Oci, Dadi, udah itu doang mahasiswanya ini yang tadi ngomong. Yang lain boleh berkomentar. Apa ya kira-kira yang kita tuliskan di sini berarti? Yakin itu aja? Gimana caranya kita mendeklarasikan struct di dalam main supaya struct tersebut bisa dipanggil? Ini udah pada nonton video atau baca slide belum sih? Gimana? Berarti yakin Jadi gitu? diketik namanya dulu terus spasi objeknya. Betul. Oke. Berarti yang diketik itu maba spasi maba 1. Nah. Ngapain struct? Ada struct itu nggak usah. Sesat Daden, Bu. Hah? Oke. Nah, begitu caranya kita mendeklarasikan struct ya. Nah, oke, struct ini ya bisa kita sebut juga sebagai variabel global. Nah, jadi kalau kalian bisa kalian misalnya punya satu struct ya, struct maba ini dia bisa dipakai di satu program yang kalian bikin ya. Jadi string nama, name, nilai, kelas ini bisa dipakai di semua fungsi, termasuk fungsi utama, fungsi custom pun bisa dengan nama itu ya, dengan variabel yang sama, nama, name, kelas, dan nilai. Nah, kalau kalian lihat yang seperti ini yang kita sebut sebagai deklarasi di dalam struct. Ya, maksudnya deklarasi objek di dalam struct, inilah dia yang ada tulisan maba 1 sebelum titik koma. Ya, misalnya kalian mau bikin maba 1 spasi maba 2 spasi maba 3 ya, spasi koma maksudnya. Kalau di sini kita bisa menambahkan banyak objek dengan pemisahnya adalah koma. Ya, jadi maba 1 misalnya koma maba 2 koma maba 3. Jadi kita bisa mengisikan data maba tersebut dengan objek masing-masing. Ya, boleh. Kalau misalnya kalian enggak tuliskan juga di dalam struct-nya ini, ya, di dalam struct ini yang kita sebut pendeklarasian objek di dalam struct. Ini kalau kalian enggak taruh di sini, kalian taruh di main langsung pun boleh. Itu disebut sebagai deklarasi di luar struct. Ya, jadi enggak masalah kalian mau taruh di dua-duanya seperti ini, maba 1 di atas ya di struct-nya ataupun maba 1 di bawah, itu enggak ada masalah. Ya.
Jadi kalian boleh nggak nuliskan di dalam struct juga boleh, tapi di bawahnya jangan lupa tuliskan objeknya. Ya, contoh misalnya berarti maba 1, koma, maba 2, coba di main langsung aja. Maba 2, misalnya oke. Nah, sekarang kita mau masukkan atau memasukkan data untuk maba 1 dan maba 2. Gimana caranya? Gimana caranya? Kita memasukkan data misalnya untuk maba 1. Maba 1 itu punya nama dan maksudnya punya semuanya itu. Punya member semuanya itu. Kita memasukkan nih untuk maba 1, misalnya namanya maba 1 si Budi. Budi punya NIM sekian, kelasnya kelas apa, nilainya sekian. Gimana caranya? Gimana? Jadi mungkin kalau check in gitu, misal kita mau menginput nilainya dulu. Jadi check in, nggak maba check in. Gimana? Check in, terus habis itu nama objeknya, baru habis itu titik, terus variabel ininya, variabel nilai. Ya gitu juga sih. Ini Maba cara 1 langsung misalnya namanya definisi. Budi. Oke. Maba 1 dot kelas misalnya. Mau apa duluan NIM ya? Oke. Ya, jadi untuk kita memasukkan data di di dalam sebuah objek di struct, kita butuhkan itu tadi di dot itu ya. Berarti kita punya tadi kan untuk maba 1 kita mau ngisikan namanya si Budi misalnya. Berarti kita maba 1 dot nama, maba 1 dot name, maba 1 dot kelas. Ini terakhir dot nilai misalnya. Oke. Nah, sekarang coba dikopikan untuk si maba 2. Kira-kira mau nggak? Ini belum anu ya, ini belum ditampilkan ya. Ini masih baru ngisi dulu di struct-nya. Kita belum tampilkan tuh. Panjang banget namanya sih. Ada Kurniawannya. Oke, sekarang kalau kita mau tampilkan, berarti kita butuh apa? Oke. Boleh, bebas. Kelas. Maba 1. Salah tuh, Bi. Kebalik tuh. Maba 1 maba underscore 1 dot nilai. Oke. Ini yang ditampilkan baru maba 1 ya.
Baru melek. Oh iya udah. Widih. Itu ya. Itu yang maba 1. Maba 2 tinggal di copy aja. Oke. Oke. Ini kalau kita ngisikan struct-nya apa namanya? Tadi seandainya misalnya coba digeser deh. Atau di close juga boleh. Kalau misalnya objeknya yang di dalam struct kita hapus juga sepertinya nggak ada masalah ya. Misalnya maba 1 yang di tulisan objek itu harus dihapus, yang di atas di dalam struct ini di luar struct namanya kalau di yang di dalam struct yang ini this one. Oke, dicoba lagi. Oh iya. Begitu. Jadi itu bedanya ya. Kalau kalian ini kan tadi kita bikinnya objeknya ada 2 ya, ada maba 1 dan maba 2. Ya, sebenarnya kita kalau misalnya kita mau pakai 1 aja, maba spasi NHS misalnya gitu, itu sudah 1 objek bisa dipakai untuk semua yang mau kalian bikin. Bisa juga. Ya, kalau kita lihat dari codingan yang ini ya, ini kan masih bentuknya yang dasar banget, yaitu yang yang statis ya, yang statis untuk memasukkan struct dengan banyak objek ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau coba memasukkan inputan dari user, gimana caranya? Jadi user bisa masukkan namanya, user bisa masukkan name-nya, kelasnya, nilainya. Ini. Untuk misalnya, oke ini dulu kita masukin dulu deh. Nah itu ya, gimana caranya berarti kalian bisa menuliskan seperti biasa ya, maksudnya seperti biasa kalian bisa cout masukkan nama, in-nya berarti yang jelas berarti maba dot maba 1 dot nama kayak biasanya ya. Boleh kita coba? Kalau kenapa? Jadi kalau dihapus ininya? Di ini dulu boleh di apa namanya dimatikan, maksudnya di buat slash. Oh. Ngeblank Bu. Maba. Sekarang misalnya kita masuk, kita pakai 1 objek aja deh, misalnya maba spasi MHS. Oh berarti di sini Kita cuma pakai 1 objek aja, nggak usah pakai 2 objek. Kalau ini kan 2 objek ya, maba 1 dan maba 2. Oke. Nah, sekarang kita mau coba masukin data dari user. data. User yang masukin. Maksudnya saya mau masukin nama sendiri, nggak kayak tadi dimasukin namanya si Budi Kurniawan misalnya, name-nya sekian. Jadi Oh berarti pakai C-in yang tadi. Kita butuh terserah mau C-in langsung atau pakai cout dulu boleh. Apa yang disiarkan? Ya, masukkan. Cout-nya kan masukkan nama. Oh gitu. narasi gituan. Aduh. Name. Your name. Your head. Nah, Kesel lah. MHS. Titik nama. Nah, Kok mama? Nama. Mama. kasihan dia kangen, mungkin dia kangen mamanya.
Ini di rumah fonimnya. Hasbi apa di tempat Daden? Daden. Di tempat tempat Daden. Nih. Tempat Daden, Bu. Apa? Ya. MHS titik kelas. Siapa sih gitu? Kosi. Say out. Error Kelas, otaknya. kelas. Apa ngoding? Astagfirullahaladzim. Lanjut, Bi. Oke. Mari kita run. Nilai jangan lupa satu lagi nih yang penting nih nilai nih. Oh iya. Udah. Tapi ya ada. Nggak mau keluarin nanti semua. Iya biarin. One by one. Gin. Oke. Yo, Hmm. belum masukin. Apa dia sudah selesai? Kenapa dia? Apa dia langsung blok Emang mati? kamu udah itu mahasiswa udah kamu bikin struknya? Ini kan. Enggak objeknya. Oh iya. Nah lo. Error Daden. Objeknya udah. Oh, di bahas apa itu? Apa? Harusnya nggak sama dong. Enggak nih. Oh iya enggak. Oke. Gimana sih? Gitu. Nggak usah, Dabi, kepanjangan. Apa dong? Udah Ini dah. gini aja, masa nggak mau dia? Mau. Nilainya belum dimasukin tadi kan? Ini yang bermasalah. Langsung leb. Makanya apakah yang terjadi? Kenapa dia nggak Coba lihat mau? bawah. Nggak ada kurung-kurung awal di akhir. Masa? Kan, coba lihat ini. Nih. Apa ya? Coba lihat berapa? Apa ya? Pakai gauge kali ya. Ya, coba di gauge. Gauge berarti pakai Konayu. Ini doang ya? Ini nggak pernah pakai gauge ya? Yo, nggak bisa. Apa itu, Bi? Coba hilangin deh yang tadi deh, hilangin kalau gitu. Yang ini Enggak, yang bawah. gauge atau yang di komen? Oh, yang di komen aja, yang di komen dihilangin. Kopi dulu nah. Hah? Kalian sama siapa lagi sih di situ? Kok kayak ada suara-suara? Anggap IFA nilai Anda 6. Nggak bisa. Hah, kenapa begitu? Masa Apa gara-gara dia itu? kok masukin nilai malah nggak mau MHS bernilai? Apakah karena dia integer sendiri? Kan nggak mungkin. Yang atas yang jadi itu. Lu bisa. Coba pakai ganti dia pakai string yang itu jadi. Diganti string kan ini bukan string. Tapi kan nilai angka, Den. Ya, string kan bisa nyimpen apa juga. Ya, tapi kan nggak bisa di apa-apain kalau string mah. Bisa Maksudnya, dikonvert. ih, ribet. Ya kan buka dulu. String gitu. Nah, coba. Berarti nggak? Kok ada 10 lagi? Yang
Tuh, harus diklik lagi. Nah. Oh iya, kan lagi batch. Oke, Mau dia? mau bisa. Apa masalahnya tadi? String sama integer. Integernya juga jadi Jadi integer lagi? Jadi string? Dia tidak mau. Nah, kenapa begitu ya? Kemarin di kelas sebelah mau aja tuh. Laptopnya mungkin, Bu. terlalu OP. Nah, ntar kita mau coba Kenapa dia nggak mau ya? nilainya ini kita mau jadiin ini. Yuk. Oh, bisa. Bisa ini. Ini aku yang mau. Terus kenapa barusan nggak mau ya? Nggak tahu, Bu. Compilernya ngambek mungkin. Oke, ini ya, berarti kita sudah punya sudah bisa memasukkan di dalam apa namanya, di dalam struct seperti ini ya. Jadi ada oke. Nah, jadi kita bisa memasukkan satu atau kita bisa masukkan dengan inputan dari user ya. Nah, kalau sekarang misalnya ini kan baru satu mahasiswa aja nih yang dimasukkan. Kalau kita mau memasukkan untuk 5 mahasiswa, gimana caranya berarti? Pakai. Kita memasukkan untuk 5 mahasiswa. Tinggal gini aja gitu. 5 mahasiswa ya, berarti dia berulang tuh. Kita cuma pakai satu objek, Bi. Oh, Jangan balik ke statis dong. Kita kan pakai dinamis. amazing. Gimana caranya kalau kita mau memasukkan untuk 5 mahasiswa? Pakai array, Bu. Array, betul. Nah, gimana caranya? Apa yang kita rubah jadi array? Apa yang dirubah jadi array? MHS-nya. MHS, yakin? Objeknya. Atau membernya kita rubah? Apakah yang harus kita rubah? Sekarang, kalau kita merubah dia jadi array, kita taruh di mana? Yakin tuh bisa kayak gitu, objek dikasih array. Dimanakah kan kita ini mau memasukkan 5 nama mahasiswa, itu otomatis berarti kita kan ngeload 5 kali gitu ya, atau ngulangi sebanyak 5 kali. Nah, berarti yang pertama untuk apanya? Iya, di mahasiswanya itu dia di sini bukan. Iya, betul. Di deklarasi indeks. Di mana, Den? Di mana, yo? Itu loh, kan tadi ada objek. Tadi kan objek yang pertama itu kan maba 1 kan. Nah, di maba 1 tuh dia dikasih indeksnya. Berarti di sini. No, di atas itu tadi saya lihat. Tapi bisa juga kayak di situ. Yakin? Kayaknya. I'm not sure. Why don't we try? Oh, berarti dia di situ dikasih tahu di indeks berapa? MHS 1 gitu. Pakai for lagi. Kita pakai for ya. Jadi maksudnya adalah for-nya itu kita taruh di atas si out di bawah maba MHS. Nah, itu maksudnya. Coba, Bi. For integer i. Dari 1 udah biar gampang. Memusingkan. Integer jangan lupa. Oh iya, integer.
Sampai Jangan berapa? menghujat, misalnya? Aren. Jangan banyak-banyak deh, sampai 3 aja. 2 deh, 2 dulu. Supaya nggak terlalu banyak masukin data. I++. Nah, berarti kita kan ini mau memasukkan 2 mahasiswa ya. 2 mahasiswa. Berarti mahasiswa tersebut di mana berarti dia punya member masing-masing kan? Nah, berarti apanya yang di mana kita taruh dia? Betul, di situ. Sip. Wah, ternyata. Oke ya. Ih. Nah, coba jalankan. Yo. Invalid in for array subscript. Mahasiswa nama ke I. Nilai ke I. Kan di situ dideklarasiin. Itu loh, Expected ini indeks. Belum kamu deklarasi bahwa dia itu array. Which one? Di atas. Jadi bawah gini, MHS. integer gini. Di sininya. Yang ini kan maba. Maba MHS. Itu kamu kasih Gini. indeks. Ya. Error tadi. Coba Oh. Nggak bisa begitu. Dari ini batu, Bu. Ini harusnya bisa nih mahasiswa dot nama ke I. Berarti dia akan mencetak mahasiswa pertama dulu, baru mahasiswa kedua. In function. Invalid type integer. Kan nilai ini, oh iya nilai ini integer for array subscript. What is going on here? Nggak ada masalah sebenarnya ya. Sebenarnya sih. Ganti lagi. Ya ampun, kenapa dari tadi dia doang yang bermasalah? Bu, di slide itu saya lihat dia di AS-nya itu dia dideklarasiin anaknya, di apa, dikasih lihat berapa indeks ininya, indeks si objeknya itu. Indeks. Terus waktu dia mau dipakai, baru dia MHS, terus dalam kurung indeks titik variabel. Jadi dia indeks dulu gitu. Di slide itu gitu deh, Bu. Masa sih? Coba. MHS. Baru habis itu waktu dipakai kayak di CN itu MHS dalam kurung itu I-nya itu dipindah ke setelah MHS nih. Coba. Nggak mau kan? Aslinya bener kok, kayak gitu yang tadi, cuma yang nilai itu aja bermasalah. Apa laptopnya Hasbi nih? Invalid types integer. Coba kita tutup. Kenapa? Tutup dulu, Bi. Apa yang Aduh, berbahaya ini. What is going on? Harusnya bisa ya. Yang lain coba sambilan nyoba, bisa nggak kira-kira? Guys, coba guys. Oke.
Harusnya bisa nih. Jadi kita bisa memasukkan 2 nama mahasiswa dengan cara seperti itu. Wah, Apanya kah yang bermasalah? N-line. Ini kenapa deh? Langsung bulat, langsung hilang. Nah. Ya. Mau nggak? Ya. Udah selesai. Ada yang udah nyoba juga? Mahen udah nyoba ya? Saya udah nyoba, Bu. Cuman array-nya saya taruh di objeknya, bukan di membernya. Jadi, maksudnya yang di atas. Ini makanya objeknya ini kenapa dideklarasiin lagi nih, Bi? Hapus deh, Bi. Ya. Kenapa dia numpuk-numpuk gini? Kan itu, nggak di N-line kayaknya. Di N-line coba, Bi. Ini berarti dia. Mm-mm. Tapi nanti ini jadinya di bawah dong. Nggak masalah. Coba tes aja. Nggak mau juga. Oke. Kayaknya kita butuh 2 for ya. Satunya for untuk memasukkan data, satunya untuk nampilkan. I don't understand. Gimana? Apa dia gitu ya? Kenapa dia pertama yang ini dulu, habis itu nge-looping, habis itu masukin yang ini, nge-looping. Yang ini, tapi dia nge-print semua. Yo, ini bisa. Nah, Nilainya itu nggak anu lagi. Bisa pakai get nggak bisa ya? tapi kalau satu-satu bisa, Bu, nih. Kalau 2 langsung dia hampir. Maksudnya? Misalnya ya, saya taruh HA, Yang benar tuh namanya. bakal dia nih, misalnya saya taruh HA, berarti dia ngeloncatin yang NIM sama kelas. Kok Kalau saya aneh? taruh J, dia bakal lanjut. Kalau saya taruh satu angka lagi, dia satu karakter lagi, dia bakal masuk ke nilai, boleh bisa dimasukin. Ngulang lagi your name. J. Iya Terus kan, kalau memang saya harus taruh ngulang. L, NIM-nya 2 kali, dia langsung ngeloncat. No. Kenapa kok kayak gitu? What is going on? Wait. Coba samain deh. Kalau Mahen gimana maksudnya tadi, Hen? Mana, Bu, yang di objeknya yang dijadiin array, kalau membernya tetap pakai string biasa, nggak usah dijadiin array. Di sini yang dijadiin array. MHS-nya yang array. Yang di sini berarti atau yang di sini MHS gini. Ya. Saya bisa, Bu. Let's try. I told you before.
itu di sini. Ini kita belum masuk ke nested struct loh. No. Karena belum dideklarasiin jadi array di mabam MHS itu. Bapak MHS di musim Mei dia bawa MHS. Itu yang di atas, nah itu. Nah, itu. Apalagi ini. Suka gelai. Mau ya? Nilai Anda. lagi. Drama nih nilai nih. Kayaknya itu anu deh Bu, kalau string nggak boleh ada spasi di datanya kayaknya Bu. Kayak kelas itu kan IFPA spasi A. Kayaknya nggak Oh boleh iya, gitu. karena dia pakai C-in. Lupa. Harus pakai get line gitu. Yes, benar. Yo. What is going on? Astagfirullahaladzim. Kok ribet ya? Kayaknya kemarin kok mudah ya? Tuh, kok selesai? Ini returnnya lagi. Kok kalian bisa sih? Coba share screen, coba gantian. Coba. Biar enggak menyesatkan nih. Oke. Oke. Bisa, Bu, di for-nya dia yang salah tadi. Salah kenapa? Saya pakai kurang dari sama dengan 2. Dan ternyata dia oke. Kenapa kamu 2 kali? Untuk input dan untuk output. Oh, gitu ya. Apa saya sekali, Bu? Kalau lebih efisien. Apa ini? Coba enter. Oke. Sama itu, Den. Loh, kenapa 2 kali kamu ngulangnya? Oh, itu si out yang kedua. Apa sih? Nampilin doang. Ini harusnya gini. Oh. Oke. Ya. Oke. Itu kan ya.
Udah oke? Jalankan? Oke. Bisa ya? Berapa kali tuh? 2 kali kan ya? Iya Bu, 2 kali. Oke. Sudah akhirnya bisa ya? Kenapa tadi yang Hasbi nggak bisa? For-nya dia error. Oke, sekarang kita kalau misalnya mau nyoba, waktunya udah habis tapi ya. Ini belum sampai ke struct nested struct. Nah, kalau misalnya, Lanjut ya. ya nggak apa-apa lah. Oke, kalau misalnya kita satu aja kita coba yang nested struct. Misalnya kalau dari ini ya, kalau dari kita punya struct maba ini, di mana struct maba ini ada nama, NIM, dan nilai. Ya, kalian punya 3 member. Nah, misalnya kalau ternyata dari nilainya ini, nilai ini terbagi lagi tuh, ada nilai tugas, UTS, dan UAS. Gimana caranya? Dan dia tapi harus tetap mengakses struct ini dulu, struct maba dulu kan. Berarti dia punya nama misalnya namanya Hasbi, NIM-nya sekian. Nah, nilainya itu akan terbagi lagi. Dia terbagi menjadi nilai UTS-nya, nilai tugas, dan nilai UAS-nya. Nah, berarti kita butuh, ya kita bisa membuat struct nilai di mana dia akan nested antara nilai yang di bawah dengan nilai yang di atas. Oke, boleh. Tugas sama misalnya UTS. Nah, berarti yang di bawah kita rubah dong. Kita jadikan dia struct nilai dan kasih nama objek lagi yang sama seperti nih, apa namanya struct nilai kuliah, berarti kita mengakses yang struct di atasnya ya, dan kita kasih nama objek yang terserah, mau nilai aja boleh. Nah, sekarang kita coba dari 2 mahasiswa ini, gimana caranya kita mau mengakses nilainya ini. Di bawah, berarti kita akses mahasiswa.i. Nilai UTS, oke. Oke.
Oke, langsung ke isi ya. 90. Oke, ya. Ini juga selain ini yang bisa kita lakukan adalah kita juga bisa nanti kalau misalnya mau buat fungsi misalnya ya. Kalau kita mau buat fungsi misalnya isinya adalah fungsi untuk menghitung nilai ini ya, menghitung nilai akhir. Jadi kita bisa buatkan dia di bawah struct, misalnya ada fungsi nilai akhir, nanti kita tinggal panggil dia. Ya, oke. Nanti kalian buat fungsi kalian anu sendiri ya. Kalian ada kuliah lagi ya setelah ini? Ada kuliah lagi? Nggak ada, Bu. Enggak ada. Kirain maksudnya Yang matdis kelas enggak B ada. ada. Matdis kelas B. Kelas B. Oke, itu dulu ya untuk hari ini yang jadi kalian bisa lihat di sini ya. Apa sih kegunaan struct dengan kita mendeklarasikan di variabel yang biasa-biasa aja yang di bawah misalnya di integer main. Bedanya adalah di sini kita bisa lihat dia akan lebih terstruktur ya. Maksudnya adalah dia dikumpulin jadi satu ya, nilai misalnya yang mahasiswa punya data apa aja dia dikumpulin jadi satu. Nah, ternyata misalnya nilai kuliah itu terbagi lagi tadi jadi nilai UAS, tugas, UTS. Dia terbagi dia punya member sendiri ya. Jadi dia terstruktur tuh kelihatan dia rapi. Terus misalnya nanti ternyata nilai UTS itu terbagi lagi misalnya ya. Nilai UTS itu terbagi lagi jadi nilai pretest dan posttest misalnya. Kalian bisa buatkan lagi dia nested lagi ke struct yang misalnya struct nilai UTS misalnya, berarti dia bisa ternestedkan lagi. Jadi dia lebih rapi kelihatan, oh berarti antara nilai ini nilai terbagi jadi 3, terus UTS ini ternyata dia terbagi lagi misalnya. Ya, bisa seperti itu. Nah, kalian juga sudah coba barusan di bawah bagaimana bagaimana menampilkan yang lebih dari satu ya. Caranya adalah dengan menggunakan array tadi ini ya. Jadi tinggal dimasukkan saja array-nya ya, dimasukkan saja di for, setelah itu tinggal ditampilkan. Ya, bisa misalnya kalau misalnya kalian mau menambahkan fungsinya berarti bisa ditaruh di bawah struct-nya karena struct-nya dianggap sebagai variabel globalnya. Nanti di bawah di main tinggal dipanggil fungsinya. Oke, itu aja dulu ya. Ada pertanyaan dulu? Sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Oke, kita sudah coba bersama-sama ya. Kalau gitu, nanti yang mau belajar segera deh Ibu ini uploadkan deh ini hasil di kelasnya ya untuk praktikum mungkin. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Kita akhiri dulu kuliah hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah karena kita kayaknya sih masih kuliah 1 kali lagi deh. Kayaknya kita liburnya tapi belum tahu juga ya, nanti dikabari aja lewat grup kita liburnya tuh mulai kapan, cuti bersamanya mulai kapan. Tapi untuk minggu ini masih bisa praktikum. Yang minggu depan misalnya kalau pointer sepertinya praktikumnya diundur 1 minggu. Ya, itu aja dulu pengumumannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Sama-sama.